Film dibuka dengan Denny yang merupakan pemeran utama dalam film ini sedang mengadopsi seekor anjing di tempat penampungan. Denny menamai anjing jenis Golden Retriever itu Enzo. Sebuah nama yang bagus bukan? Sedikit informasi, Denny adalah seorang pembalap mobil yang belum terlalu terkenal. Dia mempunyai cita-cita agar kelak dirinya menjadi seorang pembalap Formula One. Denny yang mempunyai anjing baru kemudian membawanya ke base camp dan memperkenalkannya kepada rekan-rekan kerjanya. Hari pertama Enzo di apartemen, dia sering pipis di lantai lur. Di hari pertamanya juga, Enzo cukup bagus dalam membangunkan pemiliknya. Denny yang merasa bangunnya kebagian pun mengajak anjingnya untuk menonton acara TV kesukaannya. Yaps, apalagi kalau bukan acara balap mobil, dan Enzo pun ternyata juga menyukainya. Suatu hari, Denny mengajak anjingnya untuk ikut menemaninya bertanding di sirkuit. Enzo cukup menarik banyak perhatian orang di sana. Ternyata, Denny juga lihai dalam memprediksi cuaca. Terbukti saat dirinya mengerti akan segera turun hujan, Denny langsung menuju base camp timnya dan langsung mengganti ban mobilnya agar dia tidak kelicinan saat hujan. Berkat itu pun, Denny berhasil meraih juara pertama. Saat itu datang salah seorang yang menawarkan jasa Denny untuk menjadi pemain pengganti. Dan berkat ACC dari Denny pun, orang itu dapat memenangkan pertandingannya. Kini banyak teman-teman Denny yang menyuruhnya agar bisa mencari sponsor sendiri. Bagi Enzo, di dunianya hanya ada dirinya dan Denny. Setahun pun berlalu begitu cepat. Terlihat Denny selalu bersama dengan anjing kesayangannya. Dia yang sekarang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai guru balap berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Eve. Terlihat Eve tidak terlalu menyukai anjing. Semenjak berkenalan, hubungan Denny dengan Eve semakin dekat. Denny juga mengundang Eve saat dirinya balapan. Namun kedatangan Eve di kehidupan Denny membuat Enzo cemburu karena dirinya merasa Denny lebih perhatian kepada Eve. Seiring berjalannya waktu, Eve terlihat menyayangi Enzo juga. Setelah menjalin hubungan yang lumayan lama, kini Denny dan Eve pun menikah. Lihat, Enzo dong yang membawa cincin untuk mereka. Lucu ya? Akan tetapi, pernikahan mereka tak direstui oleh orang tua Eve karena mereka beranggapan Eve dan Denny tak sebanding. Just for info nih ya, Eve adalah anak dari keluarga yang sangat kaya, membuat ayah Eve kurang menyetujui karena menganggap Denny yang hanya bekerja sebagai pembalap mobil tak akan bisa membuat Eve bahagia. Berbeda dengan ibu Eve, dia berpendapat jika anaknya bahagia, maka dirinya juga akan bahagia. Wih, ibu yang baik nih. Lanjut, kini bagi Enzo di kehidupannya sekarang ada Denny dan Eve. Enzo sering melihati pengantin baru itu saling mencurahkan kasih sayangnya. Hingga tak lama kemudian, Eve hamil. Semenjak Eve hamil, Denny mulai lebih giat lagi dalam perihal mencari uang. Dia bahkan mengambil jam tambahan untuk mengajar di les balap. Kini Enzo mulai sering menghabiskan waktunya hanya berdua dengan Eve. Suatu hari saat belum lama Denny pulang menemui istri dan anjing kesayangannya juga, Denny kembali mendapat panggilan dari pekerjaannya. Kali ini dia mendapat tawaran bagus, di mana jika Denny menang, itu bisa menjadi sebuah batu loncatan untuknya. Setelah istrinya terus merayu dia untuk ikut audisi balap di Daytona, akhirnya dia pun ikut kompetisi tersebut. Dan you can see lur, tepat di waktu yang sama, Eve melahirkan saat Denny sedang lomba balap. Enzo sangat bingung mengawasi dua orang yang disayanginya itu. Dia kemudian bolak-balik ke kamar dan ke depan TV untuk memantau Denny dan Eve. Terdengar suara bayi menangis membuat Enzo mendatangi Eve kembali. Bagi Enzo, dia belum pernah melihat makhluk kecil yang begitu cantik. Ya, itu adalah bayi dari Eve dan Denny.
Keesokan harinya, Danny yang menang dalam perlombaan pulang ke rumahnya dan langsung menemui anaknya. She's been waiting for her daddy. Di ranjang, Danny, Eve, Enzo, dan Zoe atau bayi mungil itu rebahan bersama. Kini juga terlihat keluarga Eve sudah mulai mau menerima Danny. Mereka sesekali ke rumah cucunya. Waktu pun berlalu begitu cepat. Zoe yang sekarang berusia 7 tahun selalu bermain dengan kedua orang tuanya dan juga Enzo. Suatu malam, terlihat Danny dan Eve sedang saling mengeluh tentang apa yang dirasakannya. Ya, seperti Eve yang agak sedikit pusing karena menilai banyak sekali makalah. Dan Danny yang capek karena mulai banyak tawaran pekerjaan untuknya. Akhir-akhir ini Enzo sering melihat Eve memakan obat-obatan. Dia juga merasa majikannya itu memiliki tatapan mata yang kosong. Auranya seperti mempunyai penyakit yang serius. Sedangkan Danny mengingat kebutuhan keluarganya semakin banyak, dia sekarang lebih memilih lembur agar mempunyai penghasilan lebih. Dan suatu pagi, Eve yang kesehatannya semakin memburuk mengajak anaknya untuk pergi ke rumah neneknya. Akan tetapi, Eve lupa menyediakan makanan untuk anjingnya. Berhari-hari Enzo di rumah sendirian menunggu salah satu dari Danny atau Eve pulang. Enzo setiap harinya hanya memakan sisa snack yang berjatuhan di lantai. Tak hanya itu, dia yang sangat kehausan terpaksa minum di kloset. Sesekali dia menengok ke jendela berharap tuanya segera pulang. Dan beberapa hari kemudian, Danny pun pulang. Melihat Enzo lemas, Danny kemudian memanggil-manggil istrinya yang belum pulang juga. Setelah dia bertanya kepada mertuanya di panggilan telepon, Danny kemudian membuatkan makanan untuk Enzo. Tak lama, Eve dan Zoe pulang. Di sana, Eve langsung meminta maaf kepada Enzo karena telah lalai kepadanya. Paginya, setelah Danny berpamitan kepada keluarga dan anjing kesayangannya, Eve kemudian mengajak Enzo untuk jogging. Akan tetapi, karena kesehatan Eve yang semakin memburuk, dia terjatuh dan pingsan. Enzo kemudian langsung menggonggong meminta pertolongan kepada orang yang sedang jogging juga. Eve kini dibawa ke rumah sakit. Mengetahui istrinya sedang tidak baik-baik saja, Danny memilih untuk off sementara pada pertandingan musim itu. Beberapa hari ini Danny merawat Zoe sendirian. Dia melakukan tugas Eve sekaligus tugasnya. Tentunya dia juga tetap memikirkan agar Eve cepat sehat dan dirinya bisa mulai kerja kembali. Hari demi hari sepertinya keadaan Eve semakin memburuk. Ya, Enzo memikirkan itu karena melihat raut muka Danny yang semakin hari semakin gelisah. Enzo kemudian mengambil tali dan mengajak Danny jogging agar pikiran dia fresh. Oh iya lur, by the way penyakit yang diderita Eve adalah kanker. Beberapa hari kemudian, para dokter telah mengizinkan Eve untuk pulang dari rumah sakit. Akan tetapi karena bujukan dari mertuanya, Danny memilih untuk sementara waktu istrinya tinggal di rumah orang tuanya. Di rumah mertuanya, Danny merasa sangat kesal karena ayah Eve menginginkan anaknya untuk tetap di sini mengingat apa yang dikatakan dokter jika kemungkinan Eve untuk sembuh sangatlah kecil. Danny merasa mertuanya tak bisa menghargai dirinya. Sesekali, Danny menjenguk 3 makhluk kesayangannya itu. Dan beberapa hari kemudian, Eve yang merasa sudah meninggal dan telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya memilih untuk kembali pulang ke rumah bersama suaminya. Akan tetapi, baru sehari Eve di rumah bersama suaminya, dia yang semakin tak kuat dengan rasa sakitnya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semua orang di sana merasa sedih atas kematian Eve, tak terkecuali juga Enzo. Dia yang tak bisa ikut ke acara pemakaman pun hanya bisa melihat dari dalam jendela. Enzo yang sedih terlihat juga mengambil cindung milik Eve lalu dibawanya. Dan you know lur,
Belum lama acara pemakaman selesai, mertua Denny berkata kepada Denny jika dirinya menginginkan So untuk tinggal bersamanya saja, mengingat mereka mempunyai banyak waktu dan uang untuk cucunya. Tentu saja perkataan itu membuat Denny emosi. Dan tak sampai situ saja lur, mertua Denny kemudian memberikan surat tuntutan kepada Denny agar dia merelakan So agar diasuh oleh kakek dan neneknya. Denny yang marah pun langsung mengajak So dan Enzo pulang ke rumah. Bangke enggak tuh, gedek mbak Yani sama mertua Denny, ngertiin sikon kek. Keesokan harinya, Denny kemudian menemui Marvin atau pengacara yang akan membantunya untuk memenangkan hak asuh atas So di pengadilan. Berhari-hari Denny mempersiapkan itu semua demi anaknya. Di sana, Enzo sangat ingin menjadi manusia. Dia sebagai anjing kasihan melihat tuanya dan ingin membantunya. Oh ya, beberapa bulan sebelum persidangan, Su tinggal di rumah kakek dan neneknya. Kini Denny yang sedang berlatih di sirkuit didatangi Luca yang merupakan kepala pengembangan pemudi dari Ferrari di Italia. Luca datang karena ingin melihat skill Denny saat mengemudi. Ya, walaupun sebelumnya dia pernah melihat Denny balapan di Daytona. Setelah melihat skill Denny, Luca kemudian menawarkan pekerjaan untuknya. Luca yang juga mengerti keadaan Denny menambahi jika urusan Denny sudah selesai, dirinya bisa menghubungi Luca. Kini 3 bulan pun berlalu. Terlihat pengacara Denny membawa Zo untuk bertemu ayahnya. Di dalam rumah, Zo mengatakan jika dirinya sangat ingin bersama ayahnya. Dan tak terasa waktu pun berlalu begitu cepat. Kini pengacara Denny kembali menjemput So untuk diantarkannya kembali ke rumah kakek dan neneknya. Di sana juga si pengacara mengatakan kepada Denny sepertinya akan sangat sulit untuk memenangkan persidangan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ngeluh nemen kayak mesin dasi. Lanjut, Denny yang pusing memilih untuk jogging bersama Enzo. Tapi kali ini saking pusingnya kali ya, Denny lupa mengaitkan tali kepada Enzo. Dalam derasnya hujan, mereka berlari bersama. Saat Denny telah menyeberang, dia melihat Enzo tak bersama dengannya. Kemudian Enzo tertabrak mobil. Denny langsung membawa anjing kesayangannya itu ke rumah sakit. Untung saja Enzo dapat selamat. Dokternya saja sampai bingung. Biasanya anjing di umur yang tua seringnya tak dapat bertahan dengan cedera yang parah. Terlihat Denny yang sekarang uangnya semakin habis terpaksa mengutang saat menebus obat Enzo. Untung saja dokternya baik. Dan paginya ketika Enzo mulai mendingan, pengacara Denny datang dan mengatakan baiknya kita menyerah dalam persidangan ini. Selesai memberitahu kepada Denny hari apa saja dia dapat bertemu dengan anaknya, Denny kemudian menandatangani persetujuan hak asuh Enzo. Dan Enzo yang melihat tak mau tuanya menyerah begitu saja. Melihat Enzo seperti itu, Denny paham apa maksud anjingnya. Setelah itu, Denny memilih untuk tidak menyerah dan akan mendatangi pengadilan yang tak lama lagi akan berlangsung. Kini tibalah hari di mana Denny telah lama menantikannya. Paginya, Denny mengawali hari itu dengan berjalan santuy bersama Enzo. Di sana, Enzo melihat tuanya ini sangat gugup, sama seperti dirinya saat akan melakukan pertandingan balap. Tak lama, Tony datang ke rumahnya. Rupanya, Denny meminta tolong kepada Tony atau temannya itu untuk menemani Enzo selama dirinya masih berada di pengadilan. Kini persidangan pun berlangsung. Terlihat Enzo juga menonton acara tersebut di TV bersama Tony. Tak lama, Enzo lalu membangunkan Tony karena ada panggilan suara masuk. Setelah selesai mengangkat panggilan itu, Tony kemudian mengajak Enzo untuk menjemput tuanya. Ternyata dalam persidangan itu, Denny menang atas hak asuh Zoe. Denny pun sangat senang atas kemenangannya ini. Dengan semangat, Denny langsung menjemput Zoe. Hello. Beberapa hari kemudian, Denny mendapat panggilan telepon dari Luca, di mana dia yang tahu kabar Denny telah selesai dengan urusannya di pengadilan, menawarkan kembali kepada Denny untuk bergabung dengannya di Maranello.
Bagi Enzo tentu dirinya sangat senang karena dia bisa menemani tuanya dari nol sampai cita-citanya menjadi pembalap Formula One pun tercapai. Kini Danny yang merupakan tim dari salah satu agensi mobil balap terbesar di dunia merayakan ulang tahun anaknya yang ke-9. Terlihat juga mertua Danny datang untuk ikut merayakan hari ulang tahun cucunya. Akan tetapi di bawah meja ulang tahun Sue, terlihat Enzo yang kondisinya semakin lemas karena sudah tua. Oh ya, selama ini dalam benak Enzo, dia yang percaya kepada cerita nenek moyangnya di Mongolia, berharap saat dirinya meninggal dan direinkarnasikan kembali, Enzo sangat ingin menjadi manusia. Danny yang melihat anjingnya terkapar lemah, mengusap-ngusapnya dan dibawanya ke kursi depan TV, tempat biasa mereka menghabiskan waktu bersama. Siangnya setelah menjemput Sue dari sekolah, Danny kemudian mengajak Enzo untuk berlatih di sirkuit. Ya, kali ini Enzo ikut naik ke mobil untuk pertama kali dan terakhir kalinya juga. Danny mengatakan kepada Enzo bahwa dialah sahabat terbaiknya. Dalam perjalanan, Enzo mengingat kembali kenangan-kenangan yang telah dia lalui selama ini bersama tuanya. Lalu Enzo meninggal diiringi dengan lajunya angin yang semakin cepat. Beberapa tahun pun berlalu, kini Danny telah menjadi pembalap ternama di Eropa. Sue juga sekarang sudah remaja. Cantik juga ya. Lalu datang seorang anak kecil bersama ayahnya. Anak itu sangat mengagumi Danny. Dan saat Danny menanyakan siapa nama anak itu, Enzo. ternyata namanya adalah Enzo. Seketika dia ingat dengan sahabat lamanya dahulu. Setelah tanda tangan, Danny kemudian memberi kontak person kepada ayah Enzo agar kelak jika Enzo sudah siap, Danny akan menerima Enzo untuk dilatihnya. Film pun selesai.